Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dalam video kali ini saya akan kembali sharing atau berbagi cara membuat pupuk organik cair khusus untuk masa generatif atau untuk perangsang bunga atau buah tanaman kita. Jadi simak sampai selesai videonya teman-teman agar tidak gagal paham apa saja bahan-bahan organik yang bisa kita buat untuk pembuatan pupuk organik cair di masa generatif atau masa pembungaan. Nah, seperti ini teman-teman. Yang pertama kita siapkan ini ada buah nanas yang sudah matang seperti ini. Ini buah nanas ini udah kelewat matang teman-teman, jadi sudah tidak enak lagi dimakan ya. Buah nanas yang sudah matang sendiri memiliki kandungan unsur hara yaitu kalium dan fosfor teman-teman. Jadi sangat baik sekali untuk kita buat pupuk organik cair perangsang bunga atau buah tanaman kita. Kita iris-iris setengah halus semua sama kulit-kulitnya ya teman-teman, seperti ini, jangan sampai ada yang terbuang. Kita iris-iris setengah halus seperti ini, yang nantinya kita akan haluskan menggunakan blender seperti ini teman-teman. Kalau memang nggak ada buah nanas teman-teman ya, boleh diganti menggunakan limbah buah-buahan seperti buah pepaya, buah semangka, atau misalkan kalau masih nggak ada, boleh diganti menggunakan sabut kelapa ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kemudian bahan selanjutnya kita siapkan buah pisang yang sudah matang seperti ini, ukuran sedang ya teman-teman. Buah pisangnya sekitar 5 buah, ukuran sedang yang sudah matang seperti ini. Nah, kandungan unsur hara dalam buah pisang yang sudah matang sendiri yaitu yang paling tinggi kandungannya yaitu kalium. Kemudian dalam kulit pisangnya yaitu kandungannya adalah fosfor. Jadi sangat bagus sekali untuk kita buat sebagai bahan pupuk organik cair khusus di masa generatif atau masa pembungaan. Kemudian ini ada limbah ikan ya teman-teman, bukan limbah, ini sisa makan ya gitu ya. Kemudian ada cangkang telur sekitar 5 butir seperti ini. Nah, kandungan dari sisa makan ikan ini atau ikan yang bekas kita makan atau sisa gitu ya, itu kandungannya asam amino teman-teman. Kemudian dalam cangkang telur itu kandungannya yaitu kalsium yang paling tinggi. Jadi sangat bagus sekali untuk kita aplikasikan di tanaman kita. Tentunya kita proses dulu seperti ini ya teman-teman. Kita blender sampai halus ya semua bahan-bahannya teman-teman. Kalau memang nggak punya blender teman-teman ya boleh ditumbuk gitu ya sampai agak halus, ditumbuk, nggak perlu harus menggunakan blender. Tapi kalau punya blender boleh di blender seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah ukuran 5 liter seperti ini. Nah, untuk pembuatan pupuk organik cair ini nantinya 5 liter teman-teman ya. Kalau memang teman-teman nantinya mau membuat skala banyak, tinggal mengkalikan bahan-bahannya ya teman-teman. Seperti ini kita masukin semua bahan-bahan ya, termasuk cangkang telur. Cangkang telur ini bukan hanya memiliki kandungan kalsium teman-teman ya. Jadi kandungan unsur hara mikro seperti kalsium, zat besi juga ada di dalam cangkang telur ini. Jadi fungsinya untuk menguatkan bunga agar tidak mudah rontok seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini kita tambahkan terasi yang harganya 500-an gitu ya teman-teman. Seperti ini kita campurkan jadi satu. Nantinya selain bisa mempercepat pembusukan, juga terasi ini mengandung unsur hara juga yang lengkap ya teman-teman untuk menyuburkan tanaman kita. Kemudian kita campurkan di dalam wadah yang ukuran 5 liter seperti ini ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita siapkan gula pasir teman-teman ya. Gula pasir seperti ini 2 sendok makan. Kalau nggak ada gula pasir boleh menggunakan gula aren atau tetes tebu ya teman-teman. Cukup 2 sendok makan seperti ini. Dan kita tambahkan EM4 ya teman-teman. EM4-nya cukup 200 ml kita tambahkan, dimasukkan ke dalam gelas yang sudah kita isi gula ini EM4-nya. Nah, seperti ini kita aduk-aduk. Nah, ini yang di gelas ini gula 2 sendok, kemudian EM4-nya 200 ml seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya EM4 boleh menggunakan MOL atau MA11 atau misalkan menggunakan M21 seperti itu. Setelah itu teman-teman ya kita masukkan ke dalam wadah, kita campurkan jadi satu. Gula dan E4 ini kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita isi dengan bahan-bahan organik tadi. Setelah itu jangan lupa diaduk-aduk sampai mencampur ya teman-teman. Sampai mencampur, kita pastikan sampai larut gitu ya, sampai mencampur bahan-bahan yang kita blender dan E4 juga gula tadi ya teman-teman. Kita campur-campur seperti ini.
Kemudian setelah itu kita tutup rapat ya teman-teman, kita tutup rapat dan disimpan di tempat yang teduh. Kita fermentasikan minimal 21 hari, paling bagus itu minimal 1 bulan atau 30 hari ya teman-teman. Kita fermentasikan terlebih dahulu, itu hasilnya akan lebih maksimal. Nah, setelah kita fermentasi minimal 21 hari, saya contohkan kita aplikasikan di kebun ya teman-teman. Untuk cara aplikasinya bisa diaplikasikan 1:10, artinya 1 liter pupuk organik cair yang kita buat tadi, 10 liter air biasa, kemudian diaplikasikan per tanaman 250 ml. Itu untuk tanaman cabai. Untuk tanaman yang lain bisa menyesuaikan dengan tanamannya masing-masing teman-teman ya. Itu untuk merangsang pembungaan dan pembuahan tanaman kita atau untuk melebatkan bunga dan buah tanaman kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.